Shalom, selamat pagi saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini, dan kami akan memulai aktivitas kami, namun sebelumnya kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau berbicara kepada kami dan memimpin kami, Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema hari ini akan saya berikan dengan judul Salah Fokus, terambil dari Matius 17 ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara terkasih, kita melihat ada sebuah peristiwa unik di dalam perikop yang baru saja kita baca. Petrus dan murid-murid yang lain itu ternyata mereka memiliki salah fokus terhadap Tuhan. Nah, kalau misalnya kita melihat ketika Yesus berbicara akan satu hal, maka murid-muridnya itu nampaknya selalu fokusnya itu ke arah yang lain. Nah, terutama kalau misalnya kita melihat peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, di peristiwa ini di sana digambarkan bahwa Yesus itu mengalami transfigurasi dalam kemuliaan bersama dengan Musa dan Elia, dua orang besar pilihan Tuhan. Musa itu melambangkan sebagai Taurat Tuhan, sementara Elia itu digambarkan sebagai para nabi atau suara kenabian. Kalau misalnya kita membaca dari Kitab Lukas sebagai perbandingan antara perikop yang sudah kita baca dari Matius tadi, Matius 17, maka kita melihat di Kitab Lukas itu, di Injil Lukas, ada keterangan di ayat 32, dari Lukas 9 ayat 32. Di sana dikatakan sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi memang tidak bisa dibayangkan, ini sebuah kejadian, sebenarnya ini adalah peristiwa yang paling megah di dalam sejarah. Tetapi murid-murid itu malah memiliki satu anti klimaks. Mereka malah tidur daripada berdoa bersama ataupun melihat peristiwa, menyaksikan peristiwa yang megah tersebut. Ketika para murid terbangun, perhatian mereka kembali terpecah ke hal yang lain. Nah, kali ini Petrus mengatakan rencananya untuk membangun 3 kemah. Murid-murid nampaknya lebih mempersoalkan apa yang dapat mereka lakukan untuk Tuhan, sementara karya penebusan Tuhan akan dikerjakan oleh anaknya. Akhirnya Tuhan menyingkirkan segala sesuatu dari pandangan murid-murid kecuali Yesus. Allah berkata kepada mereka, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Sebenarnya perkataan Allah ini bukan hanya ditujukan kepada Petrus dan juga murid-murid dan juga kawan-kawannya saja, tetapi ini juga menjadi sebuah perhatian khusus bagi murid-murid Kristus pada zaman ini juga. Sangat mudah sekali kita menjadi terdistraksi secara spiritual. Apakah kita ini menemukan diri kita itu terpusat pada sesuatu, tetapi justru bukan kepada Kristus dan karyanya yang sedang Tuhan kerjakan di sekitar kita? Apakah kita begitu bersemangat untuk bekerja bagi Tuhan, sementara kita belum mendengar dengan jelas apa yang ada di dalam hati Tuhan? Ada sebuah kisah dari seseorang yang saya kenal, seorang pemuda yang sebenarnya sama juga dengan peristiwa yang terjadi oleh Petrus dan juga murid-muridnya ini. Mereka mengalami salah fokus dan pemuda ini pun juga mengalami salah fokus. Ketika pemuda ini melayani di sebuah gereja, pemuda ini begitu bersemangat melayani Tuhan. Tetapi motivasinya adalah ternyata agar dia itu bisa
menurut motivasi dirinya dia itu bisa diampuni oleh Allah ketika dia melayani Tuhan, dan juga dia itu boleh mendapatkan berkat dari Allah. Tentu ini merupakan sebuah motivasi yang salah. Karena fokus utama kita adalah bukan di pelayanan itu sendiri, karena pelayanan itu merupakan rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan ketika kita menerima keselamatan. Tetapi fokus utama kita adalah kita mau untuk hidup di dalam Tuhan. Karena itu pada hari ini kita diingatkan kembali agar diri kita tidak salah fokus ketika kita mengikut Tuhan, tetapi kita itu terarah karena kita ingin betul-betul mengenal kebenaran yang sejati dan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk boleh dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh dapat menolong kami yang lemah dan terbatas ini, Allah Roh Kudus yang menguduskan kehidupan kami, dan kiranya Tuhan Yesus juga memampukan dan memimpin kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.